Dampak pencemaran udara gas buang dari kendaraan bermotor sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kendaraan listrik merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara akibat gas buang dari sektor transportasi. Di Indonesia sudah banyak kita menjumpai kendaraan listrik. Tentunya infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau dikenal dengan SPKLU itu juga harus dibangun agar pengguna kendaraan listrik bisa dengan mudah melakukan pengisian daya. Universitas Airlangga melalui Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin mengembangkan teknologi kendaraan listrik dalam hal SPKLU merah putih. Harapannya Universitas Airlangga bisa menjadi rujukan teknologi SPKLU sekaligus menjadi pusat uji SPKLU di Indonesia. Pada tahun ini Universitas Airlangga memperoleh pendanaan dari program Matching Fund tahun 2023 untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN produk SPKLU. Peningkatan TKDN SPKLU ini dilakukan bersama dengan PT Barata Indonesia Persero. Program ini melibatkan baik peneliti, mahasiswa dari multidisiplin ilmu, baik dari program studi teknik elektro, program studi teknik industri, dan program studi teknologi sains data. Produk yang kami kembangkan ini memiliki target TKDN melebihi 40%, sehingga bisa diterima di market Indonesia. Produk ini dilengkapi dengan aplikasi mobile phone yang memudahkan pengguna dalam mengakses SPKLU merah putih ini untuk mengetahui status SPKLU, untuk mengetahui peta persebaran SPKLU di Indonesia. Selain itu, pemilik kendaraan listrik yang memiliki SPKLU merah putih ini juga dapat melakukan penyewaan charging station ini ke pengguna kendaraan listrik lainnya. Sehingga dengan melibatkan masyarakat di ekosistem ini, harapannya persebaran SPKLU merah putih ini dapat lebih cepat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada proyek penelitian ini, kami tim manufaktur bertugas untuk mendesain dan memberikan rekomendasi bagaimana cara pembuatan produk ini agar bisa diproduksi dengan mudah. Jadi pada awalnya kami mendesain sebagus mungkin, se-estetik mungkin, supaya nanti tampak tidak hanya berfungsi tapi juga memberikan perhatian lebih bagi para penggunanya. Tetapi ketika kami sudah mendesain dengan sangat estetik, sangat bagus ya, tapi ternyata ketika kami konsultasikan tidak bisa diproduksi dengan mudah oleh PT Barata bagi manufacturing karena yang mereka gunakan masih terbatas. Oleh karena itu kami berusaha lagi supaya alat tersebut bisa diproduksi berdasarkan apa yang alat yang mereka punya. Nah, pada kali ini kami sedikit mengubah desain awal bagian depan dan bagian samping, dan juga membuat lebih compact bagian tersebut sehingga nanti bisa diproduksi menggunakan teknologi bending dan juga cutting, dan terakhir nanti ada welding untuk menyatukan atau mengassembly semua komponen tersebut. Yang menjadi perhatian berikutnya adalah ketika semua sudah selesai desain, kami ingin lagi membuat supaya lebih cantik desain ini. Jadi kami menambahkan semacam LED lampu LED yang nanti berguna untuk memberitahukan kepada pengguna bahwa alat ini sedang proses bekerja atau sedang proses charging. Diharapkan dengan adanya alat ini mampu membantu pengguna supaya lebih mudah ketika mereka melakukan pengisian listrik pada mobil mereka atau kendaraan mereka. PT Barata Indonesia Persero sangat mendukung program pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU merah putih ini. Karena sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai, sehingga diperlukan fasilitas pengisian energi dalam bentuk SPKLU untuk mendukung operasional kendaraan listrik tersebut. Produk SPKLU wall mounted yang kami kembangkan ini mempunyai kelebihan investasi yang lebih rendah dan dapat terintegrasi dengan smartphone. Desain SPKLU wall mounted ini adalah hasil kolaborasi
antara PT Barata Indonesia dan Universitas Airlangga, sehingga memiliki keuntungan pada after sales produk tersebut. Salah satunya adalah maintenance SPKLU ini dapat kami handle dengan lebih cepat, karena spare part dan proses produksi yang kami lakukan sendiri. PT Barata Indonesia sebagai industri manufaktur sudah banyak pengalaman dalam pembuatan produk serupa. Salah satu contohnya adalah produk Portashop, sehingga fasilitas produksi massal sudah dapat kami siapkan. Berdasarkan data Kementerian SDM yang sudah kami olah, proyeksi kebutuhan SPKLU hingga tahun 2030 sebanyak 35.000 unit. Dan dengan TKDN lebih dari 40%, maka akan menjadi pilihan prioritas sehingga dapat berkontribusi dalam persebaran SPKLU untuk mensupport operasional kendaraan listrik di Indonesia. Kami targetkan untuk mendapatkan kurang lebih 20% market share untuk SPKLU ini. Sehingga untuk produk SPKLU ini, kami menyiapkan fasilitas produksi dengan target awal kapasitas sebanyak 100 unit per bulan, dengan didukung oleh mesin-mesin produksi yang kami miliki. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi transaksi sewa-menyewa SPKLU bagi mitra dan customer. Pembuatan aplikasi ini didasari untuk membantu mengurangi beban mitra dalam membayar listrik bulanan yang mereka harus bayar pada skema penyewaan SPKLU. Adanya penyewaan ini itu juga membantu masyarakat dalam memanfaatkan SPKLU yang dibangun. Bagi peneliti, mekanisme ini juga sangat membantu dalam memasarkan produk sehingga menjadi lebih luas. Sehingga pengembangan aplikasi ini itu merupakan win-win solution bagi semua pihak. Aplikasi yang dibangun pada proyek ini terdiri dari 3 aplikasi, di mana 2 aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk mitra dan customer, dan 1 aplikasi berbasis website untuk admin sehingga mengetahui laporan transaksi SPKLU yang bisa dilihat dalam versi bulanan, harian, bahkan mingguan. Website ini juga dapat mengetahui persebaran lokasi dari SPKLU yang telah dipasang oleh kami, di mana peneliti. Fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobile, baik untuk customer dan mitra, itu wajib melakukan proses login, di mana login ini itu menggunakan username dan password. Jika mitra atau customer belum memiliki akun, maka mereka bisa menggunakan fitur daftar. Setelah mitra terdaftar, mitra memiliki beberapa fitur, di mana aplikasinya yang pertama adalah mendaftarkan SPKLU yang dimiliki dengan memasukkan QR Code untuk melakukan validasi apakah SPKLU tersebut benar atau tidak. QR Code yang dimasukkan ketika valid, maka SPKLU dapat dilanjutkan dengan memasukkan kelengkapan informasi seperti berapa harga per jam, dan di sini itu ada range yang berapa minimal dan maksimal yang akan kita tetapkan. Dan range ini itu supaya tidak terlalu jauh dari keseluruhan mitra. Setelah itu, mitra hanya perlu menunggu setelah pendaftaran selesai, hanya perlu menunggu sampai customer ingin membooking atau menyewa dari SPKLU yang dimiliki oleh mitra tersebut. Untuk aplikasi mobile customer juga wajib melakukan login, dan jika belum melakukan login bisa mendaftar. Fitur yang ada di customer itu adalah menunya adalah penyewaan SPKLU, di mana mereka wajib mengaktifkan lokasi jika ingin melakukan penyewaan. Customer dapat memilih SPKLU yang tersedia, di mana sistem akan merekomendasikan berapa jarak yang terdekat SPKLU dengan customer tersebut. Setelah customer melakukan booking, customer wajib membayar terlebih dahulu sebelum menuju ke lokasi dari SPKLU mitra. Notifikasi dari booking ini akan diterima oleh mitra yang bersangkutan yang telah dipilih sebelumnya, dan customer akan menuju ke sana. Dan mitra nanti akan menunjukkan customer sedang menuju ke lokasi dari SPKLU. Dan setelah itu status dari SPKLU akan terganti menjadi book yang sebelumnya available. Setelah customer sampai, customer melakukan scan di SPKLU yang ada, dan nanti setelah tervalidasi dan terverifikasi, maka customer dapat melakukan pengecasan mobil dari SPKLU. Customer akan menerima informasi juga terkait apakah pengecasan itu sudah dilakukan dengan menampilkan countdown dari berapa lama SPKLU tersebut. Setelah itu, customer juga akan mendapatkan notifikasi bahwa charger tersebut akan selesai atau setelah selesai nanti, dan dapat mencabut charger SPKLU dari kendaraan. Status dari SPKLU ini juga akan menjadi available dan menerima customer.